Bab 741. Mario yang terima pedang ini. Mario yang kalah. Dengan beberapa kekuatan, Mario yang melawan seluruh paviliun salju sendirian, dikalahkan seperti ini saja. Bahkan tidak dapat menahan satu jurus saja. Kepala semua orang di lapangan kosong dan adegan ini memberi mereka terlalu banyak kejutan. Fanny Mu mengerutkan kening, karena tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Awalnya, dia sangat optimis dengan Mario yang baru yang bergabung dengan Istana Bulan, tapi dia tidak menyangka hanya satu pukulan, dia tidak bisa menahannya. Di dunia ini, siapa ras manusia yang berani membandingkan fisiknya dengan keluarga Men? Sang Men melihat sekeliling, melihat ke seluruh dunia dan berkata, "Aku, Sang Men, setelah hari ini, akan menjadi kultivasi fisik manusia pertama di seluruh tanah suci." Mereka yang tidak setuju, akan berakhir seperti Mario yang. Sang Men merasa sangat nyaman saat ini. Kegembiraan dan kegilaan di wajahnya membuat wajahnya sedikit berubah, tetapi segera dia menemukan bahwa orang-orang di sebelahnya tidak memandangnya. Dia mengikuti pandangan mereka. Orang-orang melihatnya dan kemudian dia ekspresi tiba-tiba menegang. Karena, warrior yang berdiri saat ini dan perlahan berjalan ke arahnya. "Kamu ternyata baik-baik saja." Sang Men menatap warrior yang dan untuk pertama kalinya raut wajah serius muncul di matanya. Warrior yang berjalan ke arah Sang Men perlahan sambil berkata, "Sebelumnya, aku merasa kekuatanmu meledak 10 kali lipat dalam sekejap. Setelah dipikirkan, kamu tidak berlatih metode rahasia. Pasti ada harta di tubuhmu. Tapi aku pikir kemungkinan yang terakhir lebih mungkin terjadi, karena pada saat kontak dengan tinjumu, aku jelas merasa bahwa tinjumu tidak terlihat seperti kepalan tangan manusia. Aku sangat ingin tahu tentang hartamu. Coba keluarkan dan perlihatkan itu. Tenang, sebelum kamu mati, aku pasti akan membiarkan kamu melihatnya sekali." Wajah Sang Men muram, matanya memancarkan niat membunuh. Alasan mengapa dia mengekspos kartu trufnya di awal adalah untuk menjadi terkenal dalam pertempuran, tetapi dia tidak menyangka bahwa di bawah pukulan penuhnya, orang di depannya akan baik-baik saja. Tidak hanya dia, 4,5 suci keluarga Men juga tidak menyangka. Namun yang terpancar di mata keempatnya bukanlah niat membunuh, melainkan kegembiraan. Karena itu berarti kultivasi teknik Mario yang harusnya sangat kuat, atau memiliki cara kultivasi yang khusus. Apakah itu teknik atau metode kultivasi, itu adalah hal yang hebat untuk keluarga Men. Karena ini memungkinkan keluarga Men menemukan cara pelatihan fisik yang berbeda. Kalau begitu kita akan mencobanya. Begitu warrior yang selesai berbicara, dia sudah tiba di depan Sang Men dan kemudian dia mengeluarkan pukulan. Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini kekuatan tinjunya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, ketika tinju dikeluarkan, ruang bergetar dan tanah hancur. Sang Men tidak berani untuk tidak peduli atau memedulikannya. Energi hitam di tubuhnya melonjak, mengalir ke kepalan tangan kanannya, lalu dihempaskan. Tinju dari keduanya terbanting bersama-sama lagi. Bang! Dengan ledakan, keduanya mundur lagi dan lagi, tetapi segera, warrior yang berhenti dan Sang Men masih mundur lagi dan lagi. Sampai mereka mundur hampir 100 langkah dan dia baru saja berhenti. Semuanya menjadi jelas. Kemudian, ada suara keras di sana. "Sang Men, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah manusia kultivasi fisik nomor 1? Bagaimana kamu bisa gagal? Kenapa kamu bisa gagal? Jadi kamu baru saja membual.
Dasar pembohong. Apa itu tamparan langsung di tempat? Ini barulah tamparan di tempat. Hei, Sammen, kenapa wajahmu memerah? Apa karena teknikmu terlalu kuat dan itu membuat wajahmu merah? Itu bukan karena teknik, itu disebut kemarahan. Kamu tidak bisa melihatnya, matamu itu benar-benar sepasang mata yang tak berguna. Ternyata marah. Haha. Kebanyakan orang yang mengejek Sammen di tempat adalah anggota Istana Bulan dan tentu saja sebagian dari mereka adalah anggota kelompok sekitar. Awalnya, banyak orang yang memiliki mentalitas menonton pertempuran, tetapi setelah melihat penampilan arogan Sammen, banyak orang tiba-tiba merasa muak dengannya. Tidak banyak orang yang menyukai seseorang yang sombong dan gila. Mendengar ejekan orang-orang di sekitarnya, seluruh wajah Sammen berubah. Dia meraih pakaiannya dengan satu tangan dan kemudian tersentak, pakaian itu langsung berubah menjadi potongan-potongan. Ketika mereka melihat tubuh bagian atas Sammen, ada jauh lebih sedikit ejekan dan ejekan. Tubuh bagian atas Sammen berwarna hijau tua dan jimat di sekujur tubuhnya merayap perlahan dan pembuluh darahnya keras. Seluruh tubuh bagian atas aneh dan meledak. Ini jimatnya. Di samping, suara Hendra-mu berwajah berat, aku tidak menyangka tubuh fisiknya bisa menggambar jimat. Apa maksudmu? Fanny-mu bertanya. Hendra-mu berkata dengan suara berat, seperti yang kita semua tahu, satu jimat sungguh luar biasa dan dapat ditorehkan di badan seperti senjata dao, senjata hitam, dan juga di beberapa tempat lain. Namun, itu bisa digambarkan di tubuh. Tapi ini adalah hal yang sangat menyakitkan, karena pola jimat itu tidak hanya di kulit, tetapi juga di tulang dan meridian. Hanya sedikit orang yang akan menuliskan pola di tubuh. Sangat menyakitkan pada awalnya. Tidak ada yang mau menanggung rasa sakit. Kedua, itu sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, tubuhnya mungkin sama sekali akan menjadi tidak berguna. Apakah itu kuat? Fanny-mu bertanya dengan suara yang berat. Hendra-mu mengangguk dan berkata, ini disebut pola tubuh di zaman kuno. Artinya dapat memperkuat pertahanan fisik dan meningkatkan kekuatan fisik. Jika tubuh Sammen sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai tingkat kaisar dalam hal pertahanan dan kekuatan naga, tubuh fisiknya sekarang setara dengan kekuatan fisik dan pertahanan setengah suci manusia. Tetapi jangan khawatir, Mario yang dari Istana Bulanmu itu juga pertahanan fisik dan kekuatan fisik tidak lebih lemah sama sekali darinya. Fanny-mu mengangguk dan mengarahkan pandangannya ke lapangan. Pada saat ini, Sammen tidak berbicara omong kosong, berteriak dan membanting kaki kanannya ke tanah. Seluruh tubuh terlontar dalam sekejap dan tinjunya langsung menuju warrior yang dengan tajam. Dan ledakan udara yang menusuk. Angin tinju yang kuat dan energi vitalitas mengguncang ruang dengan gelombang riak dan momentumnya mengejutkan. Mulut warrior yang berubah menjadi mengerikan, tangan kanannya perlahan mengepal dan ketika tinju Sammen datang di depannya, dia mengeluarkan tinjunya. Ping! Tinju bertabrakan, ruang bergetar dan keduanya mundur lagi dan lagi kali ini. Sammen mundur 30 langkah dan warrior yang mundur 10 langkah. Melihat adegan ini, mata Sammen tiba-tiba menjadi buas dan meraung. Bagaimana mungkin? Bagaimana tubuhmu bisa lebih kuat dariku? Tidak mungkin, kamu curang. Wow! Terjadi keributan di lapangan. Anjing ini terlalu tidak tahu malu. Jika kamu tidak bisa menang, orang lain akan mengatakan bahwa orang lain curang. Hei, dia juga bisa mengatakan hal seperti itu. Sayang sekali. Sammen ini, hei, itu terlalu bodoh. Kali ini, bahkan jika dia menang, dia tidak akan memiliki reputasi yang baik.
Bahkan jika dia kalah, dia juga tidak boleh sampai kalah. Siapa yang akan optimis tentang dia? Ucapan Sam-man tidak hanya membuat banyak pendekar hitam di lapangan, tetapi Master Setengah Suci juga menggelengkan kepala. Ini Sam-man, meskipun kekuatannya bagus, tetapi sifat dari seni bela diri dan karakternya sangat buruk. Pada saat ini, bahkan raut wajah Yuda-man terlihat sedikit jelek. Dia melirik warrior yang dengan dingin dan kemudian pada Sam-man, dia berkata, "Jangan bicara omong kosong, cepat kalahkan dia." Pada saat ini, warrior yang membuat gerakan tiba-tiba dan melihat warrior yang langsung muncul di depan Sam-man dan kemudian menghantam Sam-man dengan kekuatan yang tak tertandingi dengan tinjunya. Kali ini, warrior yang tidak lagi berbicara omong kosong dengan Sam-man dan tinjunya memukul Sam-man lagi dan lagi. Dan Sam-man juga marah kali ini, tinjunya terus membentur warrior yang. Dengan cara ini, keduanya saling berhadapan dengan cara yang paling brutal di lapangan. Tak satu pun dari mereka menggunakan keterampilan hitam atau senjata Dao, mereka hanya menggunakan tinju mereka untuk bertempur. Mereka saling meninju. Ini membuat para penonton menjadi bersemangat dan diam-diam khawatir. Karena baik warrior yang atau Sam-man, kekuatan fisik keduanya sangat mengerikan dan pendekar hitam alam kaisar biasa sama sekali tidak bisa menahan dua pukulan mereka. Tetapi saat ini, keduanya saling memukul seperti sedang memukul karung pasir. Pertempuran berlangsung selama hampir 15 menit dan kemudian keunggulan dan kelemahan dari keduanya secara bertahap menjadi jelas. Pada saat ini, kecepatan dan ritme Sam-man jelas tidak dapat mengimbangi warrior yang dan bahkan ada tanda-tanda ditekan. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan warrior yang dan juga oleh kekuatan Sam-man, karena dengan kekuatan Sam-man, dia bisa mendapatkan satu tempat di peringkat suci saat ini. Tapi pihak lain tidak memiliki reputasi baik di masa lalu kecuali reputasi yang orang mesum. Setelah 15 menit lagi, ekspresi Yuda-man dan yang lainnya menjadi lebih serius, karena Sam-man di lapangan telah ditekan dengan kuat dan terus mundur, tetapi warrior yang semakin berani. Kekuatan fisik dan pertahanan anak ini lebih kuat dari Sam. Kata Setengah Suci di samping Yuda-man dengan suara berat. Masih belum bisa menemukan asal-usul sebenarnya dari orang ini. Kata Yuda-man dengan raut wajah serius. Orang tua di samping Yuda-man menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali untuk mengetahui bahwa dia muncul di kota kuno suci dengan Purnamafu, klan api suci. Selain itu, sisanya, tidak ada. Purnamafu seharusnya tahu asal-usulnya, tapi sayangnya, dia ada di Istana Bulan saat ini. Hei, Sam seharusnya tidak diizinkan bertindak sembarangan sebelumnya. Tidak apa, tidak peduli siapa dia, selama kita menjatuhkannya, kita akan segera tahu. Kata Yuda-man dengan suara berat. Bang. Pada saat ini, Sam-man di tempat tiba-tiba terbang terbalik. Ekspresi Yuda-man dan yang lainnya berubah, tetapi pada saat ini, warrior yang bergerak dengan cepat dan langsung naik ke langit lokasi Sam-man yang terbang keluar dan kemudian memberinya tendangan kuat di perut Sam-man. Baang! Sam-man langsung tenggelam ke dalam tanah. Tiba-tiba, Sam-man yang baru saja tenggelam ke tanah melonjak ke langit lagi dan kemudian seluruh tubuhnya menabrak warrior yang seperti bola meriam. Bang! Kali ini, warrior yang terbang keluar, terbang hampir 600 kaki sebelum berhenti. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa ada armor sisik emas gelap di seluruh tubuh Sam-man. Armor sisik menutupi seluruh tubuh Sam-man, kecuali sepasang mata, bahkan celah sekecil apapun. Tidak terungkap,
Tetapi Master Setengah Suci telah menemukan bahwa bahkan mata itu memiliki lapisan tipis serpihan emas gelap. Ini, armor dewa keluarga Men, harta karun tertinggi alam dewa. Suara Hendramu menjadi berat, armor ini adalah super master keluarga Men. Berbagai macam besi dewa alam Dao diintegrasi, ofensif dan defensif, bahkan Setengah Suci sulit untuk melukai juga. Tanpa diduga, keluarga Men ini dan memberikan baju besi ini kepada Sam Men. Tampaknya ini adalah untuk pelatihan Sam Men sebagai kepala rumah. Berbicara tentang ini, Hendramu berkata lagi, Mario yang ini dalam bahaya. Mario yang, bukankah kamu hebat? Apakah kamu tidak pandai berkelahi? Ayo, ayo. Sam Men berjalan menuju warrior yang perlahan, dengan suaranya yang penuh kegilaan. Melihat baju besi bersisik yang dikenakan oleh Sam Men, warrior yang juga memiliki tatapan serius di matanya, intuisinya merasakan bahwa baju ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh kekerasan. Mario yang, ayo. Pada saat ini, suara Fenimu tiba-tiba terdengar di lapangan dan kemudian kilatan pedang Hangwang melintas di tempat. Segera, pedang jatuh di depan warrior yang. Pedang ini adalah pedang pendiri Istana Bulan. Disebut Mochizuki. Meskipun bukan alam dewa, itu jauh lebih unggul dari alam Dao. Aku akan meminjamkannya kepadamu hari ini. Fenimu berkata dengan suara keras. Melihat pedang di tangannya, warrior yang tertegun bersambung.